Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dari peluang suatu kejadian, ya. Nah, jadi setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian itu disebut sebagai percobaan, ya. Sebagai contoh, kita melemparkan sebuah dadu itu sebanyak 3 kali, maka hasil yang keluar itu kemungkinannya adalah bisa angka satu, angka 2, angka 3, 4, 5, atau 6. Contoh lain misalkan ya, pelemparan dari sebuah koin, maka kemungkinan yang bisa muncul itu kalau kita melempar koin misalkan, ya, maka kemungkinan yang bisa muncul itu adalah bisa berupa sisi berupa angka dan bisa sisi yang berupa uh, gambar ya. Jadi ini yang disebut sebagai ruang sampel ya, ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Nah, kalau dia dadu berarti ruang sampelnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, setiap hasil dari ruang sampel tersebut itu disebut sebagai titik sampel. Jadi yang ini ya, ini angka gambar itu adalah sebuah dinamakan sebagai titik sampel, sedangkan jumlah sisinya itu dinamakan sebagai ruang sampel. Ya, nah misalkan dari percobaan sebuah dadu, maka titik sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, ini adalah titik sampelnya, sedangkan banyaknya sampelnya itu adalah 6 ya. Maka pada pelemparan dadu tersebut muncul angka 2, maka 2 ini disebut sebagai kejadian ya, sebagai kejadian. Nah, uh, terkait dengan hal itu ya, terkait dengan hal itu maka kita bisa mendefinisikan peluang kejadian ya. Misalkan A, jadi misalkan itu adalah suatu kejadian munculnya suatu percobaan A misalkan, maka munculnya kejadian A itu dinyatakan dengan PA ya, yaitu sebagai NA per NS, di mana NA itu adalah banyaknya kejadian A, kemudian NS itu adalah banyaknya kemungkinan dari kejadian A, dan PA itu adalah peluang munculnya kejadian A. Ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh, misalkan pelemparan sebuah koin ya, misalkan pelemparan sebuah koin misalkan, kemungkinannya itu kan bisa muncul sisi angka ya, bisa muncul sisi angka, bisa muncul sisi gambar. Nah, kalau dimisalkan eh, PA itu menyatakan peluang muncul kejadian angka ya, karena di sini adalah NS-nya adalah 2 dan untuk yang sisi angka itu ada 1, berarti peluang munculnya kejadian yang sisi angka itu adalah NA per NS, berarti dalam ini adalah 1/2. Demikian pula dengan yang kemungkinan munculnya sisi gambar, berarti juga 1/2. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut ini ya. Nah, ini soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi tabel kontingensi berikut ini menunjukkan jumlah dari mahasiswa akuntansi yang mengambil kelas persiapan sebelum mereka ikut tes ya. Dan jumlah dari mahasiswa yang lulus di ujian pada kesempatan pertama ya. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, di sini yang untuk yang mengambil kelas persiapan ya, preparatory class itu yang lolos ujian itu sebanyak 14 orang, yang tidak lulus ujian itu sebanyak 3 orang. Total yang mengambil kelas persiapan itu adalah ada 17 orang ya. Untuk yang no preparatory class yang lolos ujian itu 11, kemudian yang tidak lulus ujian itu 6. Total mengambil yang ini ya, itu ada 17 orang dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya apa ya. Pertanyaan pertama, kalau kita lihat berapakah probabilitas atau peluang bahwa seorang mahasiswa itu lulus ujian ya, lulus ujian yang diberikan, di mana dia itu ikut kelas preparatori atau kelas persiapan. Berarti kita lihat tabelnya
ya. Kita lihat tabel. Yang diinginkan adalah yang ikut kelas persiapan preparatory class dan dia pas di exam, berarti dia lulus. Berarti lihat yang ini, ya. Berarti kita lihat jalur ini, ya, yang ini. Berarti yang ikut kelas preparatory class itu ada 14 orang, ya. 14 orang. Inilah kalau kita misalkan kejadian ini adalah sebagai kejadian A, maka NA-nya itu adalah sebanyak berapa? Sebanyak 14 orang. Oke? Nah, berarti jumlah seluruhnya itu adalah 17 NS-nya, ya. Berarti peluangnya ini, berarti PA-nya itu sama dengan, ya, berarti ini, ya. Itu sama dengan, ya, sisa dibagi. Berarti kan NA per NS berarti 14 per 17, ya. Berarti ini adalah 14 per 17. Kita lihat yang kedua, ya. Berapakah probabilitas dari seorang mahasiswa yang tidak lulus ujian dan dia itu tidak mengambil kelas preparatori? Berarti ini kita harus baca tabelnya. Berarti yang tidak mengambil kelas preparatori itu ada totalnya 17 orang. Ini 17 orang, ya. Dan yang tidak lulus itu didn't pass the exam itu ada 6 orang. Berarti dengan analogi yang sama, maka B ini adalah otomatis jawabannya adalah berapa? Ya, tinggal dibagi. Yang tidak lulus itu ada 6 orang, yang tidak ikut kelas preparatori dari total 17. Berarti 6 per 17, ya. Berarti 6 per 17. Nah, sekarang kita lihat bagian C, ya. Bagian C. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengambil kelas persiapan sebelum ia ikut ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keputusan ini cukup bagus, ya? Nah, untuk melihat ini berarti kita harus bandingkan peluang seorang mahasiswa atau siswa jika dia mengambil kelas persiapan dengan tidak, dalam kaitannya dengan peluang lulusnya, ya. Nah, kita lihat untuk yang mengambil kelas persiapan, ya, kalau dia mengambil kelas persiapan, kita lihat dari total 17 orang yang mengambil ada 14 orang yang lulus. Berarti peluangnya itu adalah 14 per 17. Nah, sedangkan untuk yang tidak mengambil kelas persiapan, ya, dari 17 orang yang ikut ada 11 orang yang lulus. Berarti peluangnya cuma 11 per 17. Nah, artinya apa? Nah, berarti yang mengambil kelas persiapan itu peluang lulusnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang tidak mengambil kelas persiapan. Nah, berarti keputusan ini adalah bagus, ya. Berarti keputusan ini tepat, ya. Kenapa? Alasannya tadi, karena kalau kita misalkan A itu menyatakan peluang dari siswa yang mengambil kelas persiapan peluang lulusnya, maka PA itu adalah 14 per 17, ya. Sedangkan B itu misalkan menyatakan peluang lulusnya seorang mahasiswa yang tidak mengambil kelas persiapan, maka itu adalah 11 per 17. Nah, dari sini kita bandingkan ternyata PA itu lebih besar daripada PB. Artinya apa? Berarti ini keputusan ini adalah tepat. Jadi sebenarnya soal bagian C ini adalah melatih bagaimana kita memaknai peluang itu sebenarnya, ya. Saya kira cukup untuk video singkat terkait dengan pengantar peluang. Nanti pada video berikutnya kita masuk ke peluang kejadian majemuk dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.